Bab 63,6 Keserakahan. Satu-satunya perbedaan antara penampilan Julian saat ini dan orang mati adalah dia masih bernapas. Selama nafas ini berhenti, dia akan mati. Melihat Julian seperti ini, dia merasa patah hati. Di tanah di sampingnya, ada seorang lelaki tua duduk bersila. Orang tua itu memiliki rambut panjang, hampir seluruhnya berwarna putih, dengan hanya sedikit rambut hitam. Penampilannya sudah tua dan nafasnya sangat lemah. Evelyn mengalihkan pandangannya, menatap orang ini, dan tidak bisa menahan cemberut. Dalam ingatannya, tidak ada orang seperti itu di keluarga Fisher. Berikutnya. Pada saat ini, orang-orang yang merawat luka Julian berhenti. Orang lain segera turun tangan dan terus memperlakukan Julian dengan energi aslinya. Dan pria ini mengeluarkan ramuan itu dan meminumnya, dan mulai memulihkan energi aslinya. Mencicit. Pintu kayu terbuka. Ini adalah Roger yang bergegas kembali ke Kyoto. Dia masuk, melihat ke kamar, dan kemudian mengedipkan mata ke Evelyn. Evelyn segera mengerti dan keluar. Di luar pintu, Roger bertanya, ada apa dengan Julian? Evelyn berkata, saya baru saja kembali dan tidak tahu banyak tentang itu. Namun, dia diserang oleh Joseph. Joseph berada di alam ke-8. Situasinya seharusnya sangat pesimis. Uhuk. Roger terbatuk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dengan tangannya, mengeluarkan banyak darah. Kakek, kamu baik-baik saja? Evelyn bertanya tepat waktu. Roger sedikit menyerah dan berkata, saya sedikit terluka. Saya pergi ke ruang rahasia bawah tanah untuk menyembuhkan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia juga terluka parah dan harus disembuhkan secepatnya, jika tidak nyawanya akan dalam bahaya. Roger pergi ke ruang rahasia bawah tanah. Ketika saya tiba, saya melihat Mark yang melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan lukanya dan memulihkan energinya. Dia berjalan mendekat dan berseru dengan hormat, leluhur. Mark, yang sedang duduk bersila di tanah, membuka matanya sedikit, melirik ke arah Roger yang berdiri di depannya, mengangguk sedikit dan berkata, nah, kamu sudah kembali. Bagaimana lukamu? Roger tampak pucat dan berkata dengan lemah, ini sangat pesimis. Perlu disembuhkan, dan mungkin tidak dapat disembuhkan. Mark berkata, stabilkan lukanya dulu, tunggu sampai aku memulihkan energiku yang sebenarnya dan menyembuhkan Julian, lalu aku akan menemukan cara untuk menyembuhkan lukamu. Ngomong-ngomong, di mana ramuan batinnya, berikan padaku. Mark mengulurkan tangannya. Roger sedikit ragu-ragu. Melihat Roger sudah lama tidak menyerahkan ramuan batin, Mark hanya bisa mengerutkan kening dan bertanya, apa? Dia ingin segera kembali untuk menyelamatkan Julian sebelumnya, tetapi dia khawatir dia akan bertemu orang kuat lainnya ketika dia kembali dengan ramuan batin. Untuk mencegah hal ini, dia memberikan ramuan batin kepada Roger dan memintanya untuk membawanya kembali terlebih dahulu, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi lebih baik daripada saat dia kembali. Kakek, ini. Roger merogoh sakunya, mengeluarkan ramuan dalam penyuruh, dan menyerahkannya. Mark berdiri dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, pada saat ini, wajah Roger menjadi gelap, dia tiba-tiba mengaktifkan kinya, dan menamparkan dada Mark dengan telapak tangannya. Tubuh Mark langsung terlempar dan terbentur tembok dengan keras. Kemudian dia jatuh ke tanah lagi. Seteguk darah muncrat. Dia memiringkan kepalanya dan kehilangan nafas. Roger memandang Mark yang terbaring di tanah dengan darah mengucur dari sudut mulutnya. Dia juga memiliki sedikit rasa bersalah di wajahnya dan bergumam, kakek, maafkan aku. Obat mujarab penyuruh juga terlalu menggoda, dan aku juga tidak ingin ambil tindakan, tetapi kamu sudah sangat tua. Bahkan jika kamu mengambil ramuan batin, kamu mungkin tidak dapat menerobos. Jika kamu mengambilnya, itu akan menjadi percuma. Uhuk. Roger batuk darah. Dia sudah terluka, tetapi sekarang dia menggunakan energi aslinya lagi, yang mempengaruhi luka di tubuhnya, dan wajahnya menjadi pucat lagi. Dia melihat ramuan dalam di tangannya, dengan sedikit kegembiraan dan keserakahan di wajah pucatnya. Dia dengan tenang keluar dari ruang rahasia bawah tanah dan pergi mencari Evelyn. Evelyn menjaga Julian. Melihat Roger berbalik lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kakek, bukankah kamu mundur untuk menyembuhkan lukamu? Mengapa kamu kembali lagi? Roger berkata dengan tenang, Evelyn, ikut aku. Ya. Evelyn mengangguk dan mengikuti Roger keluar dari rumah kayu. Di bawah kepemimpinan Roger, dia datang ke ruang rahasia bawah tanah. Memasuki ruang rahasia, saya hanya melihat genangan darah di tanah. Di mana orang-orang? Ekspresi Roger berubah. Ketika dia pergi, Mark jatuh ke tanah. Dan dia menyerang dengan sangat keras, langsung menyerang dada Mark. Mark tidak siap menghadapinya. Dia menyerang dengan serangan diam-diam, dan tidak mungkin Mark bisa bertahan. Sekarang, Mark hilang. Evelyn tampak bingung dan bertanya, kakek, ada apa? Apa ini? Dia melihat darah di tanah, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Roger tampak serius.
Dia membawa Evelyn ke sini karena dia ingin Evelyn membuang jenazah Mark dengan tenang, karena dia terluka terlalu parah dan tidak punya tenaga lagi untuk membuang jenazahnya. Sekarang Mark melarikan diri dan membiarkannya bertahan hidup, konsekuensinya akan serius. Setelah Mark pulih dan mendapatkan kembali kekuatannya, dia akan tamat. Dia harus pergi, dia harus pergi. Dia tidak menjawab Evelyn, berbalik dan pergi. Dia berjalan terlalu tergesa-gesa, yang mempengaruhi luka di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya jatuh ke tanah, dan dia tidak bisa menahan muncrat seteguk darah. Kakek. Evelyn berjalan mendekat, dengan cepat membantu Roger bangkit dari tanah, dan bertanya dengan wajah prihatin, "Kakek, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Biarkan aku pergi." Roger melambaikan tangannya, melepaskan diri dari dukungan Evelyn, berbalik dan pergi. Evelyn tampak bingung. Dia tidak mengejarnya, tapi berbalik dan melihat ke ruang rahasia bawah tanah. Lihatlah darah di tanah. Dia berjalan mendekat, berjongkok, menatap darah di tanah, menyentuhnya dengan jari, dan mencubitnya dengan kuat. Masih hangat, seharusnya tidak lebih dari 5 menit. Darah siapa ini? Evelyn bergumam pelan. Tempat ini merupakan kawasan terlarang keluarga Fisher dan tempat peristirahatan seluruh generasi keluarga Fisher. Kakek, dia mengerutkan kening. Segera mereka sampai di tempat Roger jatuh. Beberapa darah juga tertinggal di sini. Dia mengidentifikasinya dengan hati-hati, tapi tidak seperti noda darah lainnya, noda darah di sini warnanya lebih terang. Dia tahu bahwa darah di kedua tempat itu bukanlah milik orang yang sama. Selain pemimpin klan, satu-satunya yang bisa memasuki tempat ini adalah leluhurmu. Evelyn bergumam pelan. Segera dia memikirkan sesuatu, ekspresinya menjadi semakin serius, dan dia dengan cepat mengejarnya. Tapi Roger tidak terlihat. Dia dengan cepat mengejar menuju halaman depan. Begitu dia sampai di halaman depan, dia melihat Owen. Dia berjalan mendekat dan bertanya, "Owen, apakah kamu melihat kakek?" "Ah, aku baru saja keluar terburu-buru," dan dia bahkan tidak menjawab panggilanku. Evelyn dengan cepat mengejarnya. Tapi Roger tidak ditemukan di luar. Mungkinkah kakek benar-benar mengambil tindakan terhadap leluhur, dan kemudian leluhur melarikan diri tanpa mati? Kakek khawatir leluhur akan kembali untuk menyelesaikan masalah dengannya di masa depan, jadi apakah dia melarikan diri? Evelyn berdiri di depan pintu rumah Fisher, melihat ke kejauhan dengan ekspresi serius. Mengapa kakek mengambil tindakan terhadap leluhur? Apakah itu untuk ramuan dalam penyu roh? Evelyn berpikir itu sangat mungkin terjadi. Karena itu ada hubungannya dengan umur panjang dan memasuki 9 alam, yang merupakan godaan fatal bagi pejuang manapun. Mungkin juga kakeknya mengambil tindakan terhadap Mark demi ramuan batin. Memikirkan hal ini, Evelyn tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Itu semua kekacauan, semuanya kekacauan. Seekor kura-kura roh telah menjungkir balikan dunia seni bela diri kuno, dan sekarang bahkan keluarga Fisher pun mengalami konflik. Saat Evelyn sedang berpikir, dua orang datang dari kejauhan. Ada seorang pria dan seorang wanita, seorang pria tua dan seorang pria muda. Yang lama adalah Dimitri. Yang hilang adalah Sarah. Melihat kedua orang itu mendekat, ekspresi Evelyn sedikit berubah. Bab 637, Dimitri mengambil tindakan. Dimitri berjalan bersama Sarah. Wajah Evelyn menjadi pucat, seolah dia sakit parah. Kecepatan keduanya tidak terlalu cepat, tapi juga tidak lambat. Segera dia muncul di depan pintu rumah Fisher. Evelyn sedikit gugup, tapi dia masih berjalan ke depan dengan senyuman di wajahnya dan memanggil, "Kakek kedua, Sarah." Dimitri melirik Evelyn. Sekilas, hati Evelyn bergetar. Dia berpura-pura acuh tak acuh dan bertanya sambil tersenyum, "Kakek kedua, Sarah, kenapa kamu kembali ke Kyoto? Dan Sarah, apa yang terjadi sebelumnya? Mengapa aura di tubuhmu terlihat begitu menakutkan?" Sarah menunduk dan berbicara, tetapi tidak mengatakan apapun. Dimitri tidak menganggap Evelyn bertanggung jawab karena menipunya. Dia bertanya dengan tenang, "Apakah Julian ada di keluarga Fisher sekarang?" "Ah, saya di sini." Evelyn mengangguk dan berkata, "Saudara Fisher sedang dalam pemulihan dari luka-lukanya di halaman belakang keluarga Fisher." Dimitri mengangkat kepalanya dan melihat ke plakat di pintu keluarga Fisher. Dua kata terukir di plakat itu, "Mansion Fisher." Dia sudah lama tidak ke sini. Dia melangkah masuk. Sarah mengikuti di belakang. Evelyn menatap Sarah dengan ragu, dan melihat ada yang tidak beres dengan wajah Sarah, dan menebak pasti telah terjadi sesuatu. Dia menarik Sarah dan bertanya dengan suara rendah, "Sarah, ada apa?" "Tidak, tidak apa-apa." Sarah tidak banyak bicara, mengikuti Dimitri dan segera memasuki Mansion Fisher. Dimitri tumbuh besar di sini dan cukup mengenalnya. Dia datang ke halaman belakang dengan mudah. Di halaman belakang, di sebuah rumah kayu. Dimitri membuka pintu dan masuk. Begitu dia memasuki rumah,
dia melihat beberapa anggota keluarga Fisher merawat luka Julian, dan di sampingnya ada seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan tampak tua. Dimitri. Melihat Dimitri masuk, wajah keluarga Fisher yang merawat luka Julian sedikit berubah. Keluar, Dimitri menatap orang-orang di ruangan itu dan berteriak dengan dingin. Anggota keluarga Fisher di ruangan itu sangat ketakutan sehingga mereka berguling dan segera pergi. Julian jatuh di tempat tidur. Kelvin melirik Dimitri dan mengabaikannya, terus duduk bersila di tanah. Dimitri juga melihat Kelvin dan tidak bisa menahan cemberut dan berkata, "Saya meminta Anda untuk keluar, apakah Anda tidak mendengar saya?" "Dimitri, kamu sangat sombong." Suara ini, Dimitri sedikit mengernyit. Suara ini agak familiar. Dia menatap Kelvin dengan hati-hati, tapi dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. "Siapa kamu?" Dia tampak bingung. Kelvin berdiri, menatap ke arah Julian yang sedang berbaring di tempat tidur dan sekarat, dan berkata, "Karena dia sudah kembali, maka kamu harus melihatnya." Dimitri tidak bertanya lagi dan dengan cepat berjalan menuju Julian. Ambil tangannya dan letakkan di denyut nadinya. Ekspresinya menjadi semakin serius. Di dalam kamar, Sarah dan Evelyn memandang Dimitri dengan penuh semangat. Sarah berdiri di samping tempat tidur, memandang Julian yang pucat, dengan bibir pecah-pecah, dan napasnya lemah. "Kakek, bagaimana kabar Julian?" Dimitri meletakkan tangan Julian, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata, "Cederanya agak serius, semua organ dalam rusak, dan meridian di seluruh tubuh terputus. Sungguh ajaib dia tidak mati." "Ah, ini." Setelah mendengar ini, wajah Sarah sedikit berubah, dan dia mulai khawatir. Saat suasana hatinya berubah, darah di tubuhnya mulai mendidih lagi, aura menakutkan meletus, dan rumah kayu itu langsung hancur. Evelyn bahkan terpesona oleh aura menakutkan itu dan jatuh ke tanah karena panik. Kelvin juga terkejut, dia mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya yang ketakutan, dan tubuhnya terlempar ke belakang karena keterkejutannya. "Ups!" Dimitri terkejut, dan dengan cepat mengambil tindakan, mengaktifkan energi aslinya untuk secara paksa menekan kerusuhan energi darah di tubuh Sarah. Saat itulah Sarah menjadi tenang. Dia tampak malu saat melihat kerusakan yang ditimbulkan. "Kakek, ini." Dimitri sedikit menyerah dan berkata, "Ini tidak serius." Sarah bertanya, Julian, apakah masih ada harapan?" Ekspresi Dimitri menjadi serius. Evelyn telah bangkit dari tanah dan berjalan lagi. Dia menatap Sarah dengan ekspresi terkejut. Mata Kelvin juga tertuju pada Sarah. Dimitri berpikir sejenak dan berkata, "Cederanya terlalu serius dan hampir tidak bernyawa. Saya tidak yakin apakah bisa diselamatkan. Saya akan mencobanya dulu." Dimitri tidak yakin dia bisa menyelamatkan Julian kali ini. Dia melirik ke arah Julian, mengangkat tangannya, dan energi kemarahan yang kuat berubah menjadi telapak tangannya. Dia meletakkan telapak tangannya di dada Julian. Energi kemarahan yang kuat memasuki tubuh Julian dan mulai memperbaiki tubuh Julian yang penuh teka-teki. Adegan ini berlangsung sekitar 20 menit. Wajah Dimitri juga menjadi sedikit pucat. Dia berhenti. Sarah tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kakek, apa kabar?" Dimitri berkata, "Saya telah menggunakan energi saya yang sebenarnya untuk menyembuhkan luka di tubuhnya dan memperbaiki meridiannya." "Lalu, kenapa dia belum bangun?" Sarah tampak khawatir. Dimitri berkata, "Mengobati gejalanya tetapi bukan akar masalahnya, hanya dapat mengobatinya untuk sementara, tetapi tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya." Evelyn juga sedikit bingung dan bertanya, "Apa maksud Anda pengobatan sementara seperti apa?" Dimitri menjelaskan, dia akan segera bangun. Namun, dia terluka terlalu serius kali ini. Semua organ dalamnya rusak, dan meridiannya rusak. Bahkan jika dia diperbaiki secara paksa, dia tidak akan dapat menggunakan miliknya. Energi sejati di masa depan. Setelah digunakan, meridian tidak akan mampu menahannya. Ki yang mendominasi akan dihancurkan dalam sekejap. Evelyn mengerutkan kening dan berkata, "Maksudmu, Julian akan menjadi orang biasa mulai sekarang?" "Ya, secara teori memang begitu, tapi belum tentu benar. Dia sudah menguasai pengobatan klasik, 81 jarum, dan tiangan Qigong. Mungkin fungsi tiangan Qi akan terus memperkuat meridiannya. Masih menstimulasi energi sebenarnya." "Lalu, kapan dia akan bangun?" Sarah bertanya. "Saya tidak tahu." Luka di tubuh Julian telah diperbaiki olehnya, tapi dia benar-benar tidak tahu kapan dia akan bangun. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Sarah dan mengingatkan, "Julian baik-baik saja untuk saat ini. Jangan terlalu bersemangat dan kendalikan emosimu." Sarah mengangguk, saya akan mencoba yang terbaik untuk menahan diri." Sarah juga tahu bahwa perubahan emosinya akan menyebabkan darah kura-kura di tubuhnya, dan dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri dan memiliki keinginan untuk membunuh.
Dia harus menahan diri. Sarah, ada apa denganmu? Evelyn bertanya. Sarah tidak menjelaskan. Dia duduk di samping tempat tidur dan meraih tangan Julian. Tangan Julian sangat dingin. Melihat penampilan Julian, Sarah merasa patah hati dan tidak bisa menahan tangis. Evelyn, keluarlah bersamaku sebentar. Jantung Evelyn berdetak kencang. Apakah Anda akan meminta pertanggungjawaban saya? Dia ketakutan setengah mati, tapi dia masih mengikuti Dimitri dari kejauhan. Kakek kedua, dia memanggil dengan hormat. Mengapa kamu berbohong padaku? Wajah Dimitri menjadi gelap. Evelyn segera berkata, kakek kedua, apa yang kamu katakan? Kapan aku berbohong padamu? Kamu masih berani berdalih? Dimitri berkata dengan dingin, ketika saya berada di Sekte Tianshan, Sarah jelas-jelas pergi menuju kota, tetapi Anda mengarahkan saya ke arah yang berlawanan. Ya, bagaimana aku tahu? Mungkin dia pergi ke kota lagi setelah pergi. Evelyn menunduk dan berbisik, atau mungkin aku salah melihatnya. Kamu gadis. Dimitri memandang Evelyn dan menghela nafas. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa niatmu. Evelyn merasa wajahnya panas saat pikirannya terlihat, dan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman, ingin mencari celah di tanah untuk dirayapi. Ngomong-ngomong, di mana Mark? Kenapa aku tidak melihat Mark? Bab 638, Kekuatan Dimitri. Leluhur? Evelyn tercengang. Menurut tebakannya, leluhurnya diracuni oleh Roger. Di mana dia sekarang, dia tidak tahu. Tapi ini hanya tebakannya saja. Dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dan dia tidak berani berbicara gegabah. Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat leluhur saya sejak saya kembali. Dimitri tidak bertanya lagi. Balik lagi. Rumah kayu ini hancur berkeping-keping oleh aura Sarah. Dimitri datang dan berkata, Sarah, bawa Julian kembali ke sungai untuk menyembuhkan lukanya. Sarah tertegun dan bertanya, kakek, sekarang, Julian belum bangun. Apakah tidak apa-apa berlarian seperti ini? Pada saat ini, Julian, yang sedang berbaring di tempat tidur, terbatuk pelan beberapa kali. Dia membuka matanya sedikit. Yang terlihat adalah wajah cantik. Dia berteriak lemah. Ketika Sarah melihat Julian bangun, dia sangat gembira hingga hampir menitikkan air mata. Suamiku, kamu sudah bangun. Bagus, bagus, kamu akhirnya bangun, wow. Sarah menangis kegirangan. Julian ingin bangun, tetapi begitu tubuhnya bergerak, rasa sakit yang parah menjalar ke seluruh tubuhnya. Sarah mengambil tisu tepat waktu, menyeka darahnya, dan buru-buru berkata, suamiku, kamu terluka parah, jangan bergerak. Julian sedang berbaring di tempat tidur dan melihat ke arah Sarah, dia merasa kesurupan. Setelah diserang oleh Joseph, dia mengira dia akan mati. Tanpa diduga, dia masih bisa hidup. Kakek. Ketika dia melihat Dimitri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saudara Fisher. Dimitri meraih tangan Julian, merasakan denyut nadinya lagi, dan kemudian memeriksa lukanya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Julian, kamu terluka parah. Jika kamu dapat menyelamatkan hidupmu kali ini, kamu beruntung. Tetapi sekarang kamu tidak dapat menggunakan energi sejati Anda atau gerakan sembarangan, karena meridian Anda sangat rapuh dan tidak dapat menahan energi sejati yang sombong. Sekali Anda menggunakannya, hati Anda akan hancur. Julian adalah seorang pejuang dan dokter, dan dia tahu sejauh mana lukanya. Ketika dia diserang, dia mengira dia akan mati. Sekarang setelah dia bangun, dia memahami kondisi fisiknya. Kakek, aku ingin kamu membantuku dengan akupuntur. Julian berbicara dengan lemah. Bahkan jika 81 jarumnya tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya, dia tidak akan terlalu lemah. Dimitri mengangguk. Dia telah membaca kitab suci kedokteran dan mengetahui keberadaan 81 jarum. Volume kedua dari Medical Classic terutama mencatat 81 jarum yang menentang surga. Namun, dia tidak menggunakan 81 jarum, dia juga tidak membaca lebih lanjut tentang penggunaan 81 jarum. Sebuah kawat baja terlepas dari lengan Julian. Kawat baja itu hancur dan berubah menjadi jarum. Kakek, ayo kita mulai. Iya. Dimitri mengangguk. Dia mengambil sebuah jarum. Julian berkata, rangsang energi sejati dan tuangkan energi sejati ke dalam jarum, mulai dari titik tianling saya. Dimitri mengerahkan energi aslinya. Saat dia mengaktifkan energi sejatinya, jarum di tangannya seperti jurang maut, dengan cepat menyerap energi sejatinya. Jarum di tangannya menjadi cerah pada saat ini. Begitu menakjubkan. Dimitri tidak bisa tidak memuji. Dia telah melihat banyak hal selama bertahun-tahun dan telah melihat segala macam harta karun, tetapi sekarang dia dikejutkan oleh 81 jarum. Setelah sedikit terkejut, dia kembali tenang dan mulai melakukan akupuntur. Satu jahitan ke bawah.
Tubuh Julian tidak bisa menahan gemetar. Energi tak terlihat muncul dari jarum, dan energi ini memenuhi seluruh tubuh Julian, membuatnya merasa sangat nyaman. Kelvin juga mendekat dan menatap 81 jarum di tangan Dimitri. Di bawah bimbingan Julian, Dimitri terus melakukan akupuntur. Dimitri berada di alam ke-8. Bahkan jika dia mengonsumsi banyak ki untuk menyembuhkan luka Julian, kinya masih kuat dan dia dapat melakukan 81 suntikan sekaligus. Segera, tubuh Julian ditutupi dengan jarum. Energi yang kuat terus-menerus diubah menjadi jarum-jarum ini, dengan cepat memperbaiki tubuhnya dan menstabilkan luka di tubuhnya. Beberapa menit berlalu. Julian berkata, sudah cukup. Dimitri mulai mengencangkan jarumnya. Julian menyingkirkan 81 jarum dan naik dari tempat tidur. Meregangkan ototnya. Jauh lebih nyaman. Dimitri dan Kelvin sama-sama tampak terkejut. Mereka tahu betul luka Julian. Apakah ini hanya akupuntur? Dimitri memandang Julian yang sedang bergerak dan meregangkan ototnya dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Julian tersenyum dan berkata, ini masih sangat lemah, tapi tidak apa-apa untuk saat ini. Saya dapat yakin dan merawat diri saya kembali hingga sehat untuk sementara waktu, dan saya akan dapat pulih. Itu bagus. Dimitri menghela nafas lega. Sekarang cedera Julian telah teratasi, ada juga Sarah. Dia menatap Sarah dengan ekspresi serius dan berkata, Julian, aku harus memberitahumu tentang Sarah. Julian tertegun dan melirik Sarah. Sarah menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa dengan Sarah? Dimitri berkata, dia terkontaminasi dengan darah kura-kura roh. Darah ini adalah darah iblis, yang dapat mempengaruhi pikiran orang dan membuat orang kerasukan. Dimitri menceritakan kisahnya lagi. Mulai dari pedang jahat sejati, hingga Tommy yang dibunuh dari keluarga Dun. Julian tampak serius. Suamiku, aku. Sarah takut Julian akan menyalahkannya, jadi dia buru-buru berkata, aku mengkhawatirkanmu, jadi aku lari kembali dengan tenang. Julian bertanya, kakek, apakah ada cara untuk mengatasinya? Dimitri menggelengkan kepalanya dan berkata, setidaknya saya tidak punya pilihan sekarang. Saya hanya dapat mengandalkan teknologi tinggi untuk melihat apakah saya dapat menemukan cara untuk menukar darah dan mengganti semua darah iblis di dalam tubuh. Saya akan mengambil sebagian dari darah Sarah ke rumah sakit untuk diuji terlebih dahulu. Julian mengangguk. Untuk saat ini, itu saja. Julian, Kelvin membuka mulutnya dan bertanya, bisakah kamu menggunakan jarum di tanganmu untuk memulihkan kekuatanku? Julian melirik ke arah Kelvin dan berkata, seharusnya tidak sulit, tetapi saya tidak dapat menggunakan energi saya yang sebenarnya sekarang. Saya harus menunggu sampai saya mendapatkan kembali kekuatan saya sebelum mencoba lagi. Ngomong-ngomong, siapa dia? Dimitri kemudian bertanya. Dia selalu penasaran dengan identitas Kelvin, tapi Kelvin tidak pernah mengatakan apapun. Julian berkata, dia adalah Kelvin. Dimitri, Sarah, dan Evelyn semuanya terkejut. Mereka mundur sedikit dan menatap Kelvin dengan waspada. Tangan di punggung Dimitri mengepal, dan energi sejatinya mengalir ke tinjunya. Dengan tujuan untuk membunuh Kelvin. Apakah kamu Kelvin? Dimitri menatap ke arah Kelvin yang berambut putih dan menua dengan sedikit ketakutan di ekspresinya. Dari pemahamannya, Kelvin berada di puncak 8 alam dan telah menaiki anak tangga ketiga. Menurut informasi di buku-buku kuno, jika Anda menaiki 9 tangga, Anda akan mencapai 9 alam. Rumor mengatakan bahwa seseorang dapat hidup selamanya setelah melintasi 9 alam. Dan Kelvin adalah orang yang paling dekat dengan 9 alam dan paling dekat dengan keabadian dalam beberapa ratus tahun terakhir. Dan dia hanya selangkah lebih maju. Dibandingkan dengan Kelvin di masa jayanya, masih ada beberapa celah. Ya. Kelvin tampak menyangkalnya, mengangguk, dan berkata, saya Kelvin, tetapi sekarang energi sejati saya telah hilang, dan semua keterampilan saya telah hancur. Sekarang saya hanya bertahan, dan suatu hari saya mungkin mati. Dimitri mengerutkan kening, menatap Julian, dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kamu terlibat dengannya? Julian berkata, saya pikir dia juga orang miskin, jadi saya menyelamatkan nyawanya. Dimitri menarik napas dalam-dalam dan menyebarkan energi yang terkumpul di tinjunya. Dia memperingatkan, Kelvin, jangan main-main, kalau tidak aku tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Kelvin tersenyum ringan dan berkata, Dimitri, pernahkah Anda melihat saya memainkan trik dan trik apapun selama bertahun-tahun? Sedangkan bagi Anda, rencana Anda sangat buruk, dan Anda telah melibatkan semua orang di dunia. Kali ini faksi Tianshan membunuh penyuruh, kamu mendapat banyak manfaat, kan? Manfaatnya sudah dibagikan kepada orang lain, dan saya belum mendapat manfaat sama sekali. Dimitri tidak banyak bicara, menatap Sarah dan berkata, Sarah, keluarlah sebentar, dan aku akan mengambil sebagian darahmu untuk diuji.
Sarah mengikuti Dimitri dan pergi. Dan Julian juga berdiri dan meninggalkan rumah kayu yang rusak itu. Evelyn mengikutinya. Dia ragu-ragu untuk berbicara, tidak tahu apakah harus memberitahu Julian tentang ruang rahasia bawah tanah. Bab 639, Pertempuran Antar Pemimpin Klan. Evelyn berpikir. Setelah memikirkannya, dia masih merasa harus memberitahu Julian tentang hal ini. Bagaimanapun, sekarang Mark mungkin diserang, Roger telah melarikan diri, dan Dimitri tidak akan peduli sama sekali dengan urusan keluarga Fisher. Sekarang di keluarga Fisher, satu-satunya orang kuat yang bisa mengendalikan situasi adalah Julian. Saudara Fisher. Julian berbalik dan menatap Evelyn. Melihat dia ragu-ragu untuk berbicara, dia bertanya, ada apa? Apakah ada yang salah? Evelyn berkata, ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada Anda. Katakan. Evelyn berkata, kakek memanggilku ke ruang rahasia bawah tanah sebelumnya. Ada genangan darah di tanah, dan kakek tampak panik dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Aku curiga. Evelyn menceritakan apa yang dilihatnya, dan spekulasinya. Apa? Ekspresi Julian sedikit berubah dan dia bertanya, maksudmu, Roger mengambil tindakan terhadap Mark? Evelyn mengangguk, saya tidak yakin, tapi saya cukup yakin. Kelvin juga berada di samping. Ketika dia mendengar ini, dia juga memasang ekspresi serius di wajahnya dan bertanya, apakah Anda melihat Tuan Matek? Evelyn menggelengkan kepalanya, saya tidak melihatnya. Kelvin berkata, jangan bicara omong kosong jika Anda belum melihatnya. Ini hanya tebakan Anda. Mark pergi untuk menyembuhkan lukanya dan memulihkan kinya. Dia seharusnya berada di rumah Fisher. Mari kita melihat-lihat sebelum berbicara. Ya, Julian mengangguk dan berkata, Evelyn, atur keluarga Fisher dan lihat sekeliling. Oke. Evelyn segera pergi dan menuju ke halaman depan. Tidak lama kemudian, Sarah datang. Melihat wajah Julian terlihat sedikit aneh, dia bertanya, suamiku, ada apa? Apa yang terjadi? Julian berkata, mungkin saja terjadi sesuatu, tetapi belum dapat dikonfirmasi. Ada apa? Roger mengambil tindakan terhadap Mark. Sarah terkejut dan bertanya, apakah itu benar atau salah? Julian menjawab, belum yakin. Evelyn telah pergi ke halaman depan untuk memanggil keluarga Fisher dan mulai mencari Mark. Kalau begitu, ayo kita lihat juga. Julian mengangguk dan bertanya, apakah kakek membawa darahmu ke rumah sakit? Sarah mengangguk, ya. Saat dia mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya, suamiku, aku sangat mengkhawatirkanmu, jadi aku berbalik. Aku juga. Aku tahu. Julian tidak terlalu menyalahkannya. Pada titik ini, tidak ada gunanya menyalahkan. Dia berjalan menuju halaman depan. Sarah dan Kelvin mengikutinya. Banyak orang berkumpul di halaman depan. Evelyn menceritakan kisahnya. Tidak mungkin. Seseorang segera membalas, berkata, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Bapak Bangsa bisa mengambil tindakan terhadap leluhur? Benar, Evelyn, kamu telah dikeluarkan dari keluarga dan bukan lagi bagian dari keluarga Fisher. Jangan menabur perselisihan. Tidak ada yang percaya Evelyn. Julian berjalan mendekat. Anggota keluarga Fisher ini segera tutup mulut. Julian melirik semua orang dan bertanya dengan tenang, masalahnya belum diputuskan, tetapi Roger meninggalkan keluarga Fisher dengan panik. Siapa yang bertanggung jawab jika pemimpin klan tidak ada di sini? Keluarga Fisher saling berpandangan. Dia telah memimpin Roger selama bertahun-tahun. Tidak ada yang mengira tanpa Roger, siapa yang akan mengambil keputusan akhir dalam keluarga Fisher. Kenapa? Tidak ada yang bisa mengambil alih. Julian mengerutkan kening. Aku bisa. Sebuah suara datang dari luar. Segera setelah itu, seorang gadis cantik datang sambil mendorong kursi roda. Duduk di kursi roda itu adalah seorang lelaki tua berjubah emas. Lelaki tua itu tampak sangat tua, dengan wajah keriput dan rambut panjang, tampak seperti lelaki purba. Leluhur. Banyak orang berbicara dengan hormat. Di sampingnya, Evelyn berbisik, Saudara Fisher, ini adalah Rudian, putra Mark, dan ayah dari Dimitri dan Roger. Julian tercengang. Dia telah ke rumah Fisher beberapa kali, tetapi belum pernah melihat orang ini. Dia tidak tahu kalau ayah kakeknya masih hidup. Bagaimanapun, ini juga leluhurnya. Evelyn juga berbisik, leluhur diamputasi kakinya. Dia jarang tinggal di halaman keluarga Fisher dan beristirahat di tempat lain. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa datang ke halaman keluarga Fisher hari ini. Ngomong-ngomong, leluhur kakinya diamputasi. Karena Dimitri lah yang melukainya 30 tahun yang lalu, dan nyawanya akan terancam jika anggota tubuhnya tidak diamputasi. Mendengar ini, Julian terkejut. Rudian sedang duduk di kursi roda, dan seorang wanita berusia awal 20-an mendorongnya. Dia menatap semua orang dan bertanya dengan tenang, apa yang terjadi? Leluhur,
Owen berdiri dan berkata, inilah masalahnya. Evelyn berkata bahwa kakek menyerang leluhur Mark dan melukai leluhur Mark. Dan dia juga mengatakan bahwa kakek telah melarikan diri. Jika ini benar-benar terjadi, maka kakek adalah pengkhianat keluarga Fisher saya. Keluarga Fisher kami tidak bisa hidup tanpa Tuan selama sehari. Owen menegakkan tubuhnya, batuk beberapa kali, dan berkata dengan keras, saya merasa keluarga Fisher kita tidak bisa lagi bersembunyi di dunia. Kita harus pergi ke dunia luar. Dan saya lebih mengenal dunia sekuler. Saya pikir saya memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin klan. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan saya dan dengan bantuan para senior keluarga Fisher kami pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Owen, apakah kamu memiliki kekuatan ini? Bray melirik Evelyn. Bray adalah adik laki-laki Roger. Dia juga adik Dimitri. Dia adalah yang termuda dari ketiganya dan yang terlemah. Dia berkata dengan tenang, jika apa yang dikatakan Owen benar, maka menurut senioritas, giliran juniormu yang tidak akan menjadi patriark. Ya, kakek ketiga telah bekerja keras untuk keluarga selama ini. Menurutku kakek ketiga harus menjadi pemimpin klan. Saya juga setuju. Banyak orang angkat bicara dan mendukung Bray. Julian memiliki kepala yang besar. Bahkan sebelum semuanya menjadi jelas, keluarga Fisher berdebat tentang siapa yang harus menjadi pemimpin klan. Dia berdiri dan berkata, masalahnya belum jelas, jadi kita harus pergi dan mencari tahu dulu di mana leluhur Mark berada. Rudian melihat ke seluruh tempat dan berkata dengan tenang, mengapa kamu masih berkeliaran? Mengapa kamu tidak segera mencarinya? Ya. Saat itulah banyak anggota keluarga Fisher pergi dan mulai mencari Mark. Mata Rudian tertuju pada Julian, dengan ekspresi kepuasan di wajah lamanya, dan berkata, ya, lumayan, dia masih muda dan memiliki banyak bakat. Saya juga telah mendengar tentang konferensi Tianshan ini. Semuanya menyebar berita bahwa kamu mengalahkan Joseph diserang oleh Joseph, dan kamu membunuh Joseph pada saat itu. Julian tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Rudian melanjutkan, saya muncul karena saya khawatir semua orang kuat di keluarga Fisher akan terluka dalam konferensi Tianshan ini. Saya khawatir klan lain akan mengambil tindakan terhadap keluarga Fisher saya. Saya tidak berharap banyak hal-hal terjadi. Sejujurnya, saya tidak ingin orang lain menjadi pemimpin klan di hati saya. Evelyn sangat gembira dan buru-buru menarik lengan baju Julian dan berkata, Saudara Fisher, mengapa kamu masih berdiri di sana dengan linglung? Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada leluhur? Julian tersenyum tipis dan berkata, saya tidak tertarik dengan posisi kepala keluarga Fisher. Orang di belakangnya, Kelvin, memiliki ekspresi kepuasan di wajahnya. Keluarga Fisher adalah kepala dari 4 klan kuno. Patriark adalah wakil dari otoritas. Sekarang ketika sesuatu terjadi pada keluarga Fisher mulai memperjuangkan pemimpin klan, tetapi Julian tidak tertarik. Sangat jarang melihat orang yang berpikiran terbuka. Rudian mengerutkan kening. Gadis yang mendorong kursi roda di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan berkata, Julian, jangan berterima kasih. Bab 640, Penggabungan Darah. Julian melirik wanita yang mendorong kursi roda dan tidak terlalu memperhatikan. Dia sama sekali tidak tertarik pada kepala keluarga Fisher. Jika Mark tidak memberinya bimbingan dan sekarang membawanya kembali untuk menyembuhkan lukanya, dia tidak akan memperhatikan urusan keluarga Fisher. Dia tidak banyak bicara, tapi menunggu dengan sabar. Tunggu murid keluarga Fisher mencari Tuan Mark. Mata Rudian tertuju pada Julian, dengan ekspresi serius di wajah lamanya. Segera, murid keluarga Fisher kembali satu demi satu. Saya tidak menemukan leluhur Mark. Saya mencari ke seluruh halaman belakang dan tidak dapat menemukannya. Saya memeriksa semua pengawasan dan tidak menemukan apapun. Saat berita itu datang, ekspresi Julian menjadi semakin serius. Dan apa yang dikatakan Evelyn diakui dengan suara bulat oleh semua orang. Sekarang diyakini bahwa Roger mengambil tindakan terhadap Mark demi ramuan batin penyuruh. Setelah mengetahui bahwa Mark melarikan diri dalam keadaan hidup dan sehat, Roger juga melarikan diri. Kelvin di belakangnya berkata, Tuan Matek berada di tingkat ke-8. Bahkan jika dia terluka, bahkan jika energinya sangat terkuras, dan bahkan jika dia diserang oleh serangan diam-diam, dia tidak akan mati dengan mudah. Dia pasti telah melarikan diri sekarang, jadi jangan terlalu khawatir. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya harap begitu. Julian, apakah kamu benar-benar tidak ingin menjadi pemimpin klan? Rudian bertanya lagi. Dengan tekad di wajahnya, Julian berkata, leluhur, saya memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin klan, dan sekarang saya terluka, saya tidak cocok menjadi pemimpin klan. Anda dapat memilih orang lain. Leluhur, jika Julian tidak menginginkannya, jangan memaksanya. Ya, ada begitu banyak orang di keluarga, dan kakeknya sudah lama dikeluarkan dari keluarga. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin klan. Saya pikir bapak bangsa harus memilih di antara generasi muda. Generasi tua dalam keluarga harus menikmati berkah dan tidak boleh sibuk dengan urusan keluarga. Tolong beri kesempatan kepada generasi muda. Banyak orang berbicara.
Julian mengabaikannya. Dia berjalan keluar dari halaman Fisher. Pintu depan keluarga Fisher. Evelyn bertanya, Julian, apakah kamu benar-benar tidak ingin menjadi pemimpin klan? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin menjadi salah satunya. Evelyn membujuk, tidakkah menurutmu kemunculan leluhur Rudian agak aneh? Dia belum pernah ke kompleks keluarga Fisher selama beberapa tahun ini. Mengapa dia datang ke keluarga Fisher setelah sesuatu terjadi pada leluhur Mark? Halaman, mengapa dia tahu bahwa kamu diserang oleh Joseph? Tidak banyak orang yang tahu bahwa kamu diserang. Kalaupun ada, lalu bagaimana dia bisa benar-benar tahu bahwa para prajurit ini tidak ada di Kyoto? Mendengar ini, Julian tertegun, memandang Evelyn, dan bertanya, apa maksudmu dengan ini? Evelyn berpikir sejenak dan berkata, saya pikir mungkin saja setelah leluhur Mark melarikan diri, dia pergi mencari leluhur Rudian dan memintanya keluar untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Jangan lihat dia dengan kakinya patah, tapi kudengar kakek itu berbicara tentang dia sangat kuat. Begitukah? Julian mengerutkan kening. Pasti begitu. Evelyn berkata, pasti niat leluhur Mark untuk menjadikanmu pemimpin klan. Bisakah kamu tega melihat keluarga Fisher hancur? Julian tampak malu. Dia sebenarnya tidak ingin menjadi pemimpin klan ini. Ia tahu bahwa dalam keluarga besar, konflik internal sangat sengit. Dia tidak ingin terlibat dalam konflik keluarga Fisher, apalagi konflik 4 keluarga besar. Suamiku, Sarah meraih tangan Julian dan berkata, kamu terluka parah sekarang dan perlu istirahat. Kamu tidak bisa terlibat lagi. Kakek memintaku untuk membawamu kembali ke sungai untuk menyembuhkan. Bahkan jika kamu harus ketika kamu menjadi pemimpin klan, kamu harus menunggu sampai lukamu sembuh. Sarah tidak ingin Julian berdiri dan menjadi pemimpin klan sekarang. Dia terluka parah. Jika keluarga Fisher tidak puas dengan dia sebagai pemimpin klan dan diam-diam menyerangnya, bagaimana dia bisa melawan? Kelvin juga menyarankan, Sarah benar, Julian, kamu harus memulihkan lukamu sekarang, dan menunggu sampai lukamu sembuh sebelum membuat rencana apapun. Julian berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita tunggu di rumah Fisher sebentar. Saat kakek kembali, kita akan kembali ke Jiangsong. Sekarang Julian masih memiliki banyak pertanyaan di benaknya yang ingin dia tanyakan. Hanya saja Dimitri pergi dengan tergesa-gesa sebelumnya sehingga dia tidak punya waktu untuk bertanya. Beberapa orang kembali lagi, dan keluarga Fisher menunggu dengan sabar, menunggu Dimitri kembali. Dimitri segera pergi dan kembali dengan cepat. Kurang dari 1 jam, dia kembali ke rumah Fisher. Rumah Fisher, halaman depan dan ruang tamu. Ada banyak orang berkumpul di sini. Ada senior Rudian, Bray, dan beberapa junior. Mereka berkumpul dan mendiskusikan siapa yang akan menjadi pemimpin klan dan siapa yang akan berdiri dan bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Dimitri kembali, masuk, dan menjadi fokus perhatian semua orang. Dimitri juga melihat Rudian duduk di kursi roda. Rudian juga melihatnya. Keduanya saling memandang. Setelah saling memandang selama beberapa detik, Dimitri berjalan langsung menuju Julian dan Sarah, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata, Julian, Sarah, hasil tesnya sudah keluar. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa hasilnya? Dimitri menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, situasinya tidak optimis. Darah penyuruh telah sepenuhnya menyatu dengan darah Sarah, menyebabkan darah Sarah bermutasi. Ini adalah golongan darah yang belum pernah muncul di dunia medis. Ini darah dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh dan cocok dengan seluruh organ dalam tubuh. Tidak mungkin terjadi pertukaran darah. Jika terjadi pertukaran darah, organ-organ Sarah akan cepat habis. Sangat serius, Julian mengerutkan kening. Dimitri juga tampak tidak berdaya dan berkata, metode transfusi darah tidak memungkinkan. Satu-satunya cara sekarang adalah menjaga suasana hati Sarah tetap ceria setiap saat, tanpa perubahan suasana hati, apalagi penggunaan energi sejati. Jika tidak, energi dalam tubuhnya akan darah kura-kura akan mempengaruhi otaknya, mengendalikannya, dan membuatnya kerasukan. Julian melirik Sarah. Wajah Sarah menjadi pucat. Dia merasa tertekan di hatinya. Kehidupan Sarah benar-benar penuh kesulitan. Dia telah cacat selama 10 tahun, menderita tatapan tajam dan ejekan selama 10 tahun, dan sekarang dia berlumuran darah kura-kura dan akan menjadi iblis kapan saja. Dimitri mengingatkan lagi, Sarah, kamu harus berhati-hati agar tidak marah lagi. Kekuatan darah kura-kura terlalu kuat. Diperkirakan secara konservatif bahwa kekuatan ini setara dengan kekuatan prajurit tingkat 8. Evelyn tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Sarah sekali lagi, dan terkejut, apakah prajurit alam ke-8 begitu kuat? Dimitri melanjutkan, kekuatan saya saat ini tidak dapat sepenuhnya menekan kekuatan kerusuhan di tubuh Sarah. Saya harus pergi sebentar dan mencari tempat untuk mundur. Mungkin paling lama 10 hingga 8 tahun, atau setidaknya 3 hingga 5 tahun. Saya pasti akan kembali. Dimitri tidak ada hubungannya dengan situasi Sarah. Setelah penyuruh dibunuh, dia juga mendapatkan kantong empedu penyu, yang juga merupakan hal yang baik. Dia menemukan tempat untuk mundur dan menyerang 9 alam. Selain itu, ramuan dalam penyuruh dibagi menjadi beberapa bagian.
Tapi sekarang tidak mendapat sepotong pun. Apakah dia sangat bersedia? Sekarang kekuatannya paling terjaga di antara mereka yang telah menembak untuk membunuh penyuruh. Dia harus memanfaatkan orang lain yang terluka untuk merebut ramuan batin. Jika dia menunggu mereka menyempurnakannya dan keterampilan mereka meningkat pesat, maka dia akan sulit merebutnya. Aku pergi, harap berhati-hati. Dimitri berbalik dan pergi. Berhenti. Rudian, yang sedang duduk di kursi roda, berteriak. Dimitri berhenti dan menoleh untuk melihat Rudian. Rudian mengucapkan kata demi kata, Dimitri, sudah 30 tahun dan tujuan Anda telah tercapai. Mengapa Anda tidak berhenti? Dimitri melirik ke arah Rudian dan berkata dengan tenang, aku melukaimu 30 tahun yang lalu, dan itu salahmu. Aku membunuh orang-orang di klan, dan mereka pantas mati. Mereka seharusnya tidak mengancamku, apalagi mengancamku dengan Sandi. Aku, Sandi, tidak bersalah. Setelah Dimitri selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kakek. Julian berteriak. Namun, sosok Dimitri telah menghilang. Mata semua orang tertuju pada Rudian. Tampaknya segala sesuatunya tidak sesederhana 30 tahun yang lalu, dan pasti ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Bersambung.